Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali teman-teman dan alhamdulillah eh, mic mikrofon wireless saya sudah kembali normal nih meskipun harus tetap dipegang ya, tetapi alhamdulillah sudah bisa berfungsi ya dengan baik dan mudah-mudahan dengan berfungsinya mikrofon wireless saya ini bisa lebih terdengar lagi suara saya dan bisa lebih banyak hal-hal yang memang nanti bisa di-sharingkan dengan teman-teman dan yang paling penting adalah nanti ketemu solusinya ya, solusinya dari setiap masalah yang kita alami oleh para pejuang asam lambung. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pun sebenarnya baru sampai rumah ya, baru sampai rumah karena memang kemarin dari semenjak hari Kamis saya liburan Idul Adha ya, liburan itu dalam artian mudik ya, meskipun mudiknya masih sesama kota ya, kita cuman berbeda kecamatan saja. Saya di Kecamatan Cilimus dan istri saya di Kecamatan Dharma, masih ada di Kabupaten Kuningan. Tetapi karena kondisi di rumah istri saya itu pinggir jalan raya ya, pinggir jalan provinsi, pinggir jalan besar. Jadi pembuatan kontennya kemarin memang sempat terkendala karena banyak sekali lalu lalang kendaraan bermotor ya dan mobil, dan itu akan mengganggu suara ya, mengganggu suara dan kebetulan wirelessnya pun kemarin memang masih sempat ada permasalahan ya mikrofonnya. Ya, untuk kesempatan sore hari ini izinkan saya ya untuk sedikit sharing terkait pengalaman saya kemarin dalam melaksanakan ibadah Idul Adha ya. Karena alhamdulillah untuk umat muslim ya, kemarin kita melaksanakan Idul Adha dan itu semoga bisa menambah semangat bagi teman-teman untuk selalu berjuang ya dalam menghadapi sensasi dari asam lambung itu. Kemarin sempat saya membahas ya, kita bahas saja yang kemarin karena kemarin saya sempat membahas terkait body image ya atau gangguan body image. Sekarang saya akan melanjutkan dari terkait apa sih gangguan body image itu ya. Saya katakan bahwa gangguan body image ini akan sangat rentan ya, akan sangat bisa dialami oleh penderita asam lambung gitu kan, terutama bagi penderita asam lambung yang mengalami perubahan secara fisik ya, secara fisik. Jadi gangguan body image itu akan datang kepada seseorang itu ketika seseorang itu mengalami perubahan-perubahan secara fisik terutama ya, yang memang perubahan itu dirasa membuat seseorang tersebut merasa minder dan malu untuk ketemu orang gitu. Ya, termasuk saya kemarin ya, kemarin saya sempat mengalami penurunan berat badan begitu. Penurunan berat badan yang cukup lumayan drastis yang mungkin gitu kan pandangan orang itu memandang saya agak aneh gitu, beda karena saya memang mengalami penurunan berat badan. Kemarin pun saya sempat hampir ya, hampir mengalami yang namanya gangguan body image ketika suasana Idul Adha. Karena kan suasana Idul Adha itu kan kita kumpul nih bareng keluarga, kita kumpul bareng rekan-rekan yang memang sudah lama tidak berkumpul, kita silaturahmi ke rumah-rumahnya dan itu pun kemarin saya sempat hampir hampir saja mengalami yang namanya gangguan body image gitu karena saya malu gitu kan, malu untuk ketemu dengan orang-orang. Ya, kejadiannya pertama adalah ketemu dengan keluarga dari istri saya. Itu saya jujur perlu perlu waktu gitu, perlu waktu untuk memberanikan diri supaya kemarin saya bisa ketemu ketemu gitu kan, ketemu dengan keluarga-keluarga yang ada di istri saya. Dan itu pun sempat berdebat dengan istri saya ketika istri saya menyuruh saya untuk apa namanya ketemu ya karena waktu itu memang sedang melaksanakan kurban di rumah istri saya dan saya malah berdiam diri terus di kamar gitu. Kata saya berikan dulu waktu sebentar gitu. Saya sedang
memikirkan bagaimana caranya ketika ada pertanyaan orang-orang menanyakan terkait berat badan saya. Kenapa kok agak kurusan sekarang? Pasti gitu kan, dalam pikiran saya pasti akan nanya seperti itu. Tetapi alhamdulillah istri saya juga pengertian kepada saya dan memahami kondisi saya, dan pada saat itu saya di kamar tidak tidak melamun, tidak memikirkan hal apapun. Yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya supaya saya bisa meyakinkan orang bahwa saya sedang sehat dan saya sedang baik-baik saja. Dan alhamdulillah jawaban itu ketemu dan saya memberanikan diri untuk hal itu. Begitu. Dan ketika orang-orang bertanya kenapa berat badan saya turun gitu kan, kenapa sekarang kok agak kurusan, ya saya jawab aja seperti biasa, saya sedang diet begitu. Saya sedang diet. Sakit apa katanya? Enggak, saya sehat dan saya sedang diet. Saya jawab saja seperti itu. Dan besoknya di hari Sabtunya ada apa ya istilahnya, ada kegiatan juga untuk penyembelihan hewan kurban di tempat saya kerja, teman-teman. Kebetulan saya kan sekarang posisi sedang melanjutkan studi, dan selama 2 bulan ini saya nggak masuk kantor sebenarnya, teman-teman. Dalam artian bukan nggak masuk kantor melepas tanggung jawab saya sebagai pengajar di sana, tetapi memang saya tidak ke sana. Saya mengajar itu hanya via Zoom ya, hanya via Zoom. Karena posisi saya kemarin memang masih full di Cimahi untuk praktik di sana gitu. Jadi saya masih bolak-balik Kuningan Cimahi seminggu sekali, dan banyaknya saya aktivitasnya adalah di Cimahi untuk 2 bulan kemarin. Jadi saya belum banyak aktivitas ketemu dengan teman-teman di kantor. Dan malamnya saya berpikir saya ke kampus enggak ya gitu kan, saya ke kantor enggak ya, saya bagaimana nih kalau ketemu orang-orang di kampus ya, ketemu ibu bapak dosen gitu kan, ketemu tenaga kependidikan dan ketemu staf-staf yang lain, saya harus jawab apa nih ketika yang lain itu pasti akan bertanya kepada saya kenapa sih berat badannya turun, kenapa sih ada perbedaan dengan hal-hal dengan kemarin-kemarin gitu. Saya malamnya sempat bagaimana caranya gitu kan, menjawabnya seperti apa. Ya sudah, bismillah saja. Saya menjawab seperti hal yang biasa, saya sedang diet dan saya sehat dan saya sedang baik-baik saja. Saya memberanikan diri waktu itu undangan setengah 8. Nah, undangan setengah 8 saya jam setengah 9 masih ada di rumah karena saya masih memikirkan ini saya harus seperti apa dijawabnya gitu. Ya saya pikirkan ketika saya semakin berpikir akan semakin bingung. Pikir ini pasti akan semakin bingung dan akan semakin membuat saya ngambang kemana-mana pikirannya. Jadi sana memutuskan saya, ya sudahlah, kenapa harus dipikirkan, jangan terlalu dipikirkan banget mah gitu kan, udah aja mulai saja gitu kan. Kalau misalkan gak dimulai-mulai pasti nggak bakal ketemu jawabannya. Dari sanalah ya sudah, saya memutuskan untuk berangkat begitu, tanpa memikirkan hal apapun. Yang ada di pikiran saya jawabannya adalah diet gitu kan, lagi diet dan saya sehat. Meskipun tidak puas dengan pikiran-pikiran itu, tapi kalau misalkan saya terlalu banyak memikirkan itu akan jauh lebih stres dan akan jauh lebih menghambat aktivitas saya. Gitu kan, Seninnya saya juga harus tetap kantor gitu karena saya posisinya sudah beres di Cimahi untuk prakteknya. Ya sudah, bismillah, saya berangkat pada saat itu dan betul gitu. Bayangan-bayangan saya pasti akan ditanya terkait berat badan, dan betul pada saat saya masuk gerbang kampus banyak yang bertanya kenapa berat badannya seperti itu, mengalami penurunan berat badan. Ya di sana saya ceritakan keluhan-keluhan saya gitu kan, kenapa saya berat badannya sampai muncul, saya mengalami sensasi atau masalah di lambung, ditambah dengan saya mengalami kecemasan dan takut makan ini, takut makan itu, makanya saya mengalami penurunan berat badan. Yang tadinya di pikiran saya bahwasanya saya akan dijudge oleh pertanyaan-pertanyaan yang ya saya nggak udah ngawang kemana-mana, tetapi justru akan sebaliknya, teman-teman, justru sebaliknya. Ketika kita curhat mengenai kondisi kita, ternyata alhamdulillah rekan-rekan kerja itu memberikan motivasi-motivasi yang memang menurut saya jauh lebih baik kepada saya. Gitu, memberikan motivasi gitu kan. Timbal baliknya ketika kita cerita, saya cerita kepada teman-teman, mereka akan memberikan motivasi dan mereka akan memberikan support, dorongan, baik itu secara psikologisnya, secara psikisnya, ataupun secara hal apapun spiritual, dan yang itu akan masuk. Jadi kemarin saya masuk ke kampus itu memang betul gitu, sampai ke yayasan pun menanyakan hal itu gitu. Tapi dampak positifnya adalah saya sudah berani untuk ke kampus, saya sudah berani melawan yang namanya gangguan body image. Dan dampak positif yang lain adalah bagaimana rekan-rekan di kampus itu memberikan motivasi, memberikan masukan, memberikan sesuatu hal yang memang itu sangat berguna sekali bagi
kesembuhan saya, terutama bagi masalah mental, psikososial yang memang sedang saya alami, begitu. Dan alhamdulillah saya bisa melewati kurban sampai jam 2 ya, dari jam setengah 9 saya berangkat dari rumah, jam 2 meskipun ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada berat badan itu sendiri, tetapi ada kebahagiaan dari saya bahwasanya saya sudah berani nih. Saya sudah berani, satu dengan keluarga ya yang memang sudah lama tidak ketemu dan pada saat terakhir ketemu itu berat badan saya masih normal. Dan yang kedua dengan Bapak Ibu dosen dan teman-teman serta tenaga kependidikan di kampus saya bekerja gitu. Itu pun saya pada saat saya ketemu, saya berat badannya masih belum mengalami penurunan seperti sekarang. Dan alhamdulillah itu bisa dilewati dan alhamdulillah dampak positifnya saya dapat gitu kan. Saya lebih tenang lagi, saya lebih bersemangat lagi, saya lebih termotivasi lagi untuk bisa melawan apa yang namanya masalah kecemasan dan masalah psikis. Tinggal saya harus menghadapi ketemu dengan mahasiswa nih, karena saya udah beres ngajarnya pasti nggak via Zoom lagi, saya harus ketemu langsung dengan mahasiswa di depan kelas. Nah itu insya Allah saya juga akan berani, karena dengan teman-teman dosen, dengan teman-teman tendik pun saya berani, kenapa enggak dengan mahasiswa begitu. Jadi sampai ketemu dengan saya teman-teman mahasiswa nanti di kelas ya, nanti kita banyak ngobrol, saya akan banyak ngobrol terkait apa yang saya alami, dan mudah-mudahan ketika saya ngobrol dengan teman-teman mahasiswa itu akan membuat saya semakin lega, membuat saya semakin plong, dan mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran juga bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa untuk di keperawatan. Ya, pada intinya untuk ngobrol pada sore hari ini, jangan takut teman-teman, beranikan saja. Ketika teman-teman ada masalah psikologis yang membuat teman-teman itu merasa cemas, yang membuat teman-teman itu merasa takut, yang membuat teman-teman merasa malu, merasa minder, jangan dilanjutkan teman-teman. Solusi terbaiknya adalah teman-teman lawan, karena ketika dilawan itu justru akan membuat hal-hal positif lain akan bermunculan. Tidak akan membuat teman-teman lebih terpuruk lagi, tidak akan membuat teman-teman lebih berpikiran negatif lagi. Justru ketika teman-teman berani melangkah satu langkah ke depan, itu hal-hal positif itu teman-teman akan temukan yang lain begitu. Termasuk teman-teman kalau misalkan mengalami ketakutan yang lain ya, takut keluar rumah, takut makan kayak saya gitu kan, takut untuk ini, takut untuk itu, solusi terbaiknya adalah beranikan teman-teman, lakukan gitu, sok lakukan. Karena kalau nggak dilakukan sampai kapanpun teman-teman nggak bakal bisa mengalahkan itu. Ketika teman-teman sudah berani satu langkah ke depan untuk bisa melawan itu, saya jamin bahagia gitu. Teman-teman akan bahagia, teman-teman akan keluar dari zona itu, dan zona kebahagiaan sudah teman-teman raih satu langkah. Langkah kedua itu akan lebih mudah lagi, apalagi langkah ketiga sampai dengan langkah seterusnya. Sampai dengan teman-teman dikatakan sehat, baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Maka teman-teman barangkali ada yang mau dicurhatkan, teman-teman mau berbagi sharing pengalaman dengan saya, boleh di kolom komentar, ataupun untuk dukungan kepada saya ya, untuk saya lebih semangat lagi untuk sharing-sharing terkait pengalaman saya, boleh teman-teman bisa like, bisa subscribe, ataupun bisa share channel saya, video saja. Saya mudah-mudahan dengan kita lebih banyak sharing, akan lebih banyak solusi-solusi yang kita dapatkan. Begitu. Ya, cukup untuk sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Ya. Allahumma apini fi badani, Allahumma apini fi syam'i, Allahumma apini fi basori. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sehat secara fisik maupun secara psikologis ya. Akhir kata dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.